Kalian pasti pernah mendengar pernyataan nonton anime nggak perlu pakai logika, nggak perlu dipikirin, nonton mah nonton aja. Emang bener ya, nonton anime atau baca manga itu nggak perlu pakai logika, los aja gitu loh, mau ceritanya seperti apapun. Sebenarnya apa yang mereka katakan nggak salah. Kalau mau nonton anime tanpa logika ya bisa aja, nggak apa-apa juga. Tapi sayang sekali gitu loh, cara nonton seperti itu akan menghilangkan keimersifan dunia dan cerita yang sudah disajikan oleh sang autor. Dalam cerita, entah itu anime, manga, manhwa, atau film sekalipun, ada logika yang diterapkan di dalamnya. Dikenal juga dengan istilah logika film. Logikanya tidak harus sama dengan logika yang ada di dunia nyata. Para autor bisa saja membuat logika mereka sendiri dalam karyanya. Dengan adanya logika, tentu dapat membuat cerita yang disajikan jadi lebih hidup dan para pembaca atau penonton bisa lebih mendalami lagi ceritanya. Logika sendiri dalam anime atau manga itu seperti apa? Di sini aku sebut aja anime sebagai perwakilan biar gak banyak penyebutan. Logika dalam anime adalah konsistensi, aturan, dan prinsip yang telah ditetapkan oleh sang autor. Entah itu di world building, power system, dan perkembangan karakternya. Dalam world building, ada aturan dan hukum-hukum yang dibuat khusus oleh autor agar dunianya terkesan lebih hidup walaupun cuma fiksi. Contohnya seperti di anime Made in Abyss. Dalam dunianya ada sebuah kutukan yang menyerang penjelajah ketika mereka memasuki Abyss, dan kutukan ini menyerang para penjelajah ketika mereka kembali ke permukaan. Semakin dalam lapisan Abyss yang dijelajahi, maka kutukannya akan semakin mengerikan ketika dia kembali ke permukaan. Nah, jika ada penjelajah yang kembali dari dalam Abyss, mereka akan terkena kutukan seperti penyakit misterius. Itu berarti logika dalam ceritanya bekerja konsisten dengan aturan yang sudah ada. Contoh lainnya di dunia One Piece, jika ada seseorang yang memakan buah iblis, dia akan mendapat kemampuan super. Tapi sebagai gantinya, dia akan ditolak oleh lautan atau tidak bisa berenang. Kalau ada pengguna buah iblis yang terjatuh ke laut, logikanya maka dia harusnya tenggelam karena aturan dunianya sudah dibuat seperti itu. Dan itu udah seperti hukum, layaknya hukum gravitasi. Lalu logika dalam power system, seperti yang kita tahu penggunaan kekuatan di anime memiliki aturan dan prinsip dalam dunianya. Seperti di Full Metal Alchemist, penggunaan kekuatan alkimi selalu berdasarkan aturan pertukaran setara. Di One Piece, pengguna buah iblis tipe Logia kebal terhadap beberapa serangan, kecuali serangan dengan elemen yang berlawanan, elemen yang lebih kuat, atau serangan dari pengguna haki. Ada juga Magecraft di Nasuver. Bagi kalian yang tidak tahu Nasuvers itu semesta yang menaungi beberapa judul seperti Fate Series, Tsukihime, Mahoyo, dan Karano Kyokai. Magecraft di dunia ini berdasarkan pemahaman penggunanya terhadap dunia. Mereka cuma bisa mereplika fenomena yang sudah ada di dunia. Mereka tidak bisa menciptakan fenomena baru. Para karakter dalam anime akan mengikuti aturan yang ada ketika menggunakan kekuatan. Jika tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, kekuatannya bisa tidak muncul. Hal ini masuk akal dan logis, konsisten dengan aturan yang ada. Ada juga logika dalam perkembangan karakter. Maksudnya gimana tuh dalam perkembangan karakter? Jadi kan setiap karakter dalam anime memiliki latar belakang yang membentuk sifat-sifat mereka. Nah, latar belakang dan sifat mereka ini menjadi sebuah aturan pada tindakan dan perkembangan karakter di masa mendatang. Contohnya di anime Mushoku Tensei. Sebelum reinkarnasi, si Rudius punya sifat CBL parah banget. Ketika dia mokat lalu bereinkarnasi menjadi anak kecil, apakah sifat CBL-nya hilang? Tidak. Walaupun beda tubuh tapi jiwanya tetaplah sama. Dia masih menjadi orang yang CBL. Ini konsisten. Walaupun banyak yang benci Rudius karena sifat CBL-nya, tapi ini adalah hal yang masuk akal. Di sini bukan berarti aku membenarkan sifat CBL-nya. Dalam cerita, konsistensi seperti ini lebih bisa diterima daripada jika si Rudius yang dulunya cabul ketika bereinkarnasi sifatnya tiba-tiba berubah jadi Sigma. Jika seperti itu kasusnya, akan banyak menimbulkan pertanyaan di pikiran penonton. Kok bisa dia berubah menjadi Sigma cuma dengan pindah tubuh? Padahal dulunya dia CBL akut. Apakah sifat manusia memang bisa berubah segampang itu? Di balik latar belakangnya yang membentuk sifat buruk,
ada muncul keinginan Rudius ingin memperbaiki kehidupannya di kesempatan kedua ini, berusaha untuk berubah menjadi individu yang lebih baik dari dirinya yang dulu. Perubahan dan perkembangan karakternya dilakukan secara perlahan dan bertahap sepanjang cerita. Semua dilakukan dengan masuk akal, sehingga para penonton yang mengikuti perkembangan Rudius bisa bersimpati dan empati pada Rudius. Ada sebuah ikatan yang muncul antara penonton dan karakter dalam cerita. Itulah, setiap cerita yang dibuat memiliki aturan dan prinsip untuk membangun dunianya. Semuanya harus berjalan dengan masuk akal dan logis sesuai aturan yang sudah mereka tetapkan agar ceritanya berjalan konsisten. Jika cerita dapat berjalan dengan konsisten, para penonton bisa merasakan kalau dunianya itu lebih hidup. Terlebih kemampuan sang autor akan diakui karena mampu membuat cerita yang menarik namun masih berjalan dengan konsisten dengan aturan-aturan yang ia buat. Lalu apa yang akan terjadi jika ada hal yang tidak masuk akal membuat cerita menjadi tidak konsisten? Autor membuat sebuah cerita yang melanggar aturan yang telah ia buat. Tentunya ini akan menimbulkan hole, sebuah lubang. Akan muncul pertanyaan-pertanyaan di benak penonton. Contohnya, tiba-tiba aja ya kan di dunia One Piece ada pengguna buah iblis yang bisa berenang. Atau di Naruto ada karakter yang masih bisa menggunakan ninjutsu padahal cakranya udah habis. Atau ada karakter yang latar belakangnya cuma anak sekolah biasa, hidup di dunia damai, tapi ketika pindah dunia langsung bisa mengalahkan monster apapun. Bisa membuat strategi yang selalu bisa berhasil, bahkan ada yang bisa membun-bun manusia tanpa ragu. Setelah membun-bun manusia pun tidak ada rasa penyesalan yang muncul dalam dirinya. Ini sangat tidak masuk akal mengingat latar belakang karakternya. Coba kalian tonton Haito Gensu no Grimgar. Mereka ngelawan goblin aja. Goblin loh, goblin. Sekelas goblin aja kewalahan mereka ngelawannya. Banyak dari pergerakan mereka ketika bertarung itu salah. Bahkan formasi mereka sering ambyar. Ketika mereka berhasil membun-bun satu goblin pun tangan mereka gemeteran. Mereka mengalami shock karena membun-bun makhluk hidup. Hal ini terjadi karena semasa hidup mereka tidak memiliki pengalaman melawan monster dan membun-bun makhluk hidup. Jadi masuk akal jika mereka kewalahan ketika bertarung dengan monster yang tidak pernah mereka hadapi sebelumnya dan mengalami shock ketika membun-bun makhluk hidup. Tapi ketidakkonsistenan atau ketidakmasukakalan karena melanggar aturan yang sudah ada bisa saja menjadi elemen kejutan bagi penonton, alih-alih menjadi sebuah hole. Asalkan bisa dijelaskan dengan cara yang tidak dipaksakan. Contohnya, aturan pertukaran setara bisa diabaikan dengan menggunakan Philosopher's Stone, atau kutukan abyss bisa dihindari menggunakan blessing. Jika autornya bisa menjelaskan apa itu Philosopher's Stone, apa itu blessing dengan penjelasan yang logis tentunya, maka itu bisa jadi elemen kejutan bagi penonton. Oke, itu aja yepingnya masalah tentang logis atau tidak logisnya cerita anime. Kalau kalian ingin menonton anime tanpa memikirkan kelogisannya juga nggak apa-apa, nggak ada yang melarang. Tapi kalau ingin menikmati secara menyeluruh, alangkah baiknya kita memperhatikan cerita dan dunia yang dibuat oleh autor dengan seksama. Itu aja, jika ada kesalahan atau kekurangan silahkan koreksi di kolom komentar. Biar tidak ketinggalan update, ikuti media sosial @seputarotaku atau website seputarotaku.com. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.